Alhamdulillah ya, luar biasa nih hari ini kita membahas tentang tema sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Buat jamaah yang baru bergabung, Indonesia Tengah dan Timur, hari ini kita membahas tentang sesuatu yang membuat kita cerdas. Betul. Karena orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan apa yang terjadi untuk esok. Masya Allah. Tema kita pagi hari ini nih. Apa itu? Ya, mohon maaf, kuota umur gak bisa diisi ulang. Aduh. Makanya saya lihat-lihat handphone saya tadi, apakah kuotanya masih ada? Masih, ya Allah. Ustadz Kafi makasih banyak, Ustadz Maulana di sini aja nih ya. Iya. Kita ngebahas lanjutannya lagi nih Ustadz nih. Kalau tadi guru-guru kita di awal sudah membahas tentang tema kita pagi hari ini. Berbicara masalah tentang umur ini ternyata luar biasa ya. Iya. Perbandingannya antara dunia dan akhirat ini ternyata jauh banget. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bahkan tadi dibahas sebelumnya, Ustaz Abdul Kafi membahas tentang 99 yang membuat kita terancam untuk meninggal dan sebagainya. Betul. Dan juga dibahas 1 hari berapa? 1000 tahun 1000 kurang tahun. lebih ini, Masya 1 hari di Allah. akhirat 1000 tahun. Berarti Di dunia. 1 jamnya 41 tahun. Seumur saya. Ya Allah, saya baru sejam umurnya. Ustaz nih, saya mau nanya nih. Allah menciptakan begitu banyak malaikat. Yang saya penasaran mungkin bisa di pelajaran juga nih buat anak milenial sekarang ini ya. Yang banyak bertanya tentang bicara masalah tentang malaikat nih. Kenapa Allah memberi tugas dan menunjuk malaikat Israel sebagai malaikat maut? Bukan memberikan tugas itu kepada malaikat lainnya Pak Ustadz. Alasannya mohon izin silakan Ustadz waktunya. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazitan halubilkan. Uwatan perjibil karatuk dabila wacatun alibaragab osnul hawatim. Wa yustas kalgamun cikarim wa alali wasabi pikulamatin wa napasim yadi di kulli ma'lumilaka. Alhamdulillah 18 Sya'ban 1440 Hijriah 12 hari menuju Ramadan. Amin. Amin. Ya Allah berikanlah kami umur yang panjang agar kami bisa memasuki bulan suci Ramadan dan beribadah di dalamnya. Berbicara tentang pertanyaan Mas Fadli, kenapa malaikat maut itu malaikat Israel yang ditugaskan untuk mencabut nyawa? Ternyata ada sejarahnya. Ketika manusia yang namanya Nabi Adam alaihissalam mau diciptakan, diambil dari tanah. Bahannya dari tanah. Dari mana Bu? Dari tanah. Mohon izin, yang pertama malaikat Jibril disuruh turun ambil tanah. Tapi tanahnya berkata apa? Untuk yang nanya tadi Mas Fadli. Artinya pertanyaannya manusia kepada tentang malaikat. Seandainya malaikat yang bertanya, cemburu ya? Turun ke tanah bumi. Mau apa? Mau diambil jadi bahan manusia untuk menyembah kepada Allah. Kalau dia menyembah kepada Allah, masuk surga. Tapi kalau dia tidak menyembah kepada Allah, masuk neraka. Wah kalau begitu aku gak mau ah. Nanti ada yang masuk neraka, nanti aku dibakar lagi. Maka pergilah malaikat, siapa tadi? Jibril alaihissalam. Kemudian turun lagi, malaikat siapa? Malaikat Israfil. Juga tidak berhasil. Diturunkan lagi malaikat siapa lagi? Mikail, juga tidak berhasil. Karena dialog antara bumi dan malaikat yang tidak menginginkan tanah dijadikan manusia yang kelak nanti jadi bahan bakunya api neraka yang akan dibakar nanti kalau dia tidak menyembah kepada Allah. Tapi ternyata malaikat Israel yang turun tidak ada urusan, dia ambil langsung. Nanti kayak ada alasan seperti itu. Nanti langsung diambil karena ini kisahnya panjang. Kalau saya bahas semua ini habislah durasi saya. Diambil. Ditanya malaikat Israel, kenapa kamu bisa berhasil ngambil? Padahal kan bumi banyak alasannya. Apa kata malaikat Israel? Oh perintah Allah lebih saya terima, lebih saya jalankan daripada keluhannya. Daripada merengeknya. Udah aku ambil aja. Kata Allah, kalau begitu engkaulah yang bertugas nanti mencabut nyawa itu. Maka mulai saat itu malaikat Israel lah yang ditugaskan untuk mencabut nyawa karena diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah yang bisa dari barat ke timur. Bisa dijangkau dengan mudah seperti orang sedang menghadapi di meja makan. Kan ibu pasti berpikir gimana caranya ya mematikan satu di sana, satu di sana. Ngapain urus itu Bu? Urus-urusan ibu aja deh. Kenapa Bu? Ada masalah? Bahkan
sanggup membolak-balikkan dunia ini sebagaimana membolak-balikkannya koin. Koin uang. Jadi gampang. Ibu. Sehingga malaikat Israel sanggup bermuka senyum, bermuka jutek. Tergantung siapa yang ditemuinya, mau dicabut nyawanya. Kalau orang baik mau dicabutnya. Ya Allah, assalamualaikum. Aku mau cabut nyawamu. Kayak gitu juga. Takut juga tetap. Ya ini Masya Allah ya, tapi Kalau orang ternyata. jahat, ku cabut nyawamu. Astagfirullahaladzim. Jadi Tergantung. penugasan ini juga Masya Allah ya. Jadi memang ada sejarahnya Ustaz ya. Ada. Jadi gak sembarangan juga Dan kenapa memang malaikat Israel ini ditugaskan mencabut nyawa. bolak dari berapa malaikat, malaikat yang senyum, malaikat itu ternyata tidak bisa Masya berhasil. Allah. Cuma malaikat Israel lah yang mampu mencabut, Nyawa. mengambil tanah, lalu dibedah. Iya, Masya Allah Ustadz, ya Allah jazakallah khair atas penjelasannya. Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah nih, kalau tadi kita udah mendengarkan tausiah, sebelum kita lanjutkan dengan guru kita yang berikutnya. Saya mau kasih kesempatan dulu nih, sama jamaah kali ya. Sama jamaah yang ada di studio yang mau bertanya boleh. Silakan Bu, yang mau nanya angkat tangannya Bu. Mana Banyak. ya? Yang dari Mana Padang ya? atau dari mana tadi? Dari ini dulu deh. Kalau ini kan udah kebanyakan diambil gambar TV, yang sebelah sini belum nih. Silakan Ibu. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erlida dari Majelis Taklim Pundokan Duang Ikatan Warga Saning Bakar Padang. Padang, wow, tepuk tangan dong Bu dari Bu, Padang. berapa jam ke sini? 2 hari 2 malam. Dua Dua hari hari, dua dua malam. malam. Wah. Wow, Bu pertanyaannya Bu, jangan 2 hari 2 malam ya Bu. Silakan Ibu pertanyaannya. Ustadz, saya mau nanya, bagaimanakah caranya malaikat maut mencabut nyawa manusia? Aduh, terus? Bahkan dalam 1 hari itu kan lebih dari 1. Bahkan dari 1 detik aja lebih dari 1 manusia yang meninggal dunia. Iya Bu, ya Allah. Terus? Bagaimanakah caranya malaikat Israel mencabut nyawa manusia dalam bersamaan? Ibu, luar biasa Ibu yang nanya, saya yang takut. Ya Allah. Ustadz Air, tolong dijawab Ustadz Air, mohon izin. Masya Allah, saya takut Bu gentakan terakhirnya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat Al-Quran surat As-Sajdah ayat 11, kemudian Al-Quran surat An-Nisa ayat 197, kok kayaknya ada 2 redaksi yang berbeda. Yang pertama adalah menggunakan kata single, yaitu malakul maut. Yang kedua menggunakan bentuk plural, jama'. Nah seperti apa ini? Sebenarnya para ulama mengatakan diantaranya dalam kitab Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Amin Syinqiti mengatakan bahwa sesungguhnya malaikat maut itu satu. Satu malaikat maut. Cuma a'wanuhu, ya, yang menjadi teman-temannya, pembantunya banyak. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan tatkala seorang yang beriman meninggal dunia, turun kepadanya malaikat maut. Disertai dengan malaikat-malaikat yang begitu banyak yang sudah menyiapkan kain kafan dan wewangian yang disebut hanut dari surga. Kemudian dia membantu proses tadi. Dan dia tidak tinggalkan itu walau sekejap mata. Jadi artinya kalau malaikat maut satu tadi disebutkan, yang lainnya ikut membantu. Jadi kalau ibu tanya kok dalam 1 detik bisa ribuan bahkan jutaan orang, jadi jawabannya adalah mereka membantu tugas dari malaikat maut tersebut. Ini Masya Allah, Wallahu Ibu a'lam aja punya bishawab. asisten ya Bu ya. Nah, itu Ini malaikat maut, asistennya juga banyak Bu. Jadi, ibu dari mana? Ibu dari dari mana? Padang. Dari Padang. Nah, pertanyaannya ibu sendiri. Iya, tapi anak buahnya banyak. Oh iya, bener-bener. Ibu, jazakillah khair, makasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus banget ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita udah tahu nih sebenarnya, kalau kuota umur itu nggak bisa diisi ulang. Yang namanya kematian itu udah pasti, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang ya. Tapi masih banyak orang yang suka melalaikan kematian. Nah pertanyaannya, apakah benar ada 3 jenis hukuman bagi orang-orang yang melupakan bahkan lalai dalam mengingat kematian? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustadz Abu Fida, tepuk tangan buat Ustadz Abu Fida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Takriran bihi wa tauhidan.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayahanda, bunda, ikhwan dan akhwat, pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Tadi Mas Fadli bertanya bahwa apakah benar kalau misalnya ada manusia yang melupakan masalah kematian maka akan diganjar atau dihukum dengan 3 perkara. Begitu ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya di ayat pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bahwa telah makin dekat manusia itu dengan datangnya hari perhitungan atau hari kiamat. Namun keadaan mereka dalam keadaan 2. Yang pertama ghaflah, yang kedua mu'ridun. Ghaflah itu artinya lalai. Sementara mu'ridun artinya jauh ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut untuk dibahas bagaimana lalainya ini, subhanallah. Di dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan dari Ad-Daqaq bahwa apabila manusia banyak mengingat tentang kematian, maka dia akan diberi 3 kemuliaan. Yang pertama akan diberikan perasaan atau rasa ingin bersegera untuk bertaubat. Ini yang pertama. Ingin sekali bertaubat. Jadi kalau ada orang yang kemudian banyak mengingat kematian, ini tentunya kan ingat akan dosa-dosanya. Tadi bintang tamu kita mengatakan, saya takut rasanya kalau harus mati sekarang begitu ya. Kenapa? Karena kayaknya sholat masih bolong-bolong begitu. Bolong-bolong biasanya baju itu ya kan. Kalau harus dirajut. Kalau sholat Masya Allah. Kalau bolong-bolong bahaya luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan istiqamah insya Allah akan memperbaiki sholatnya. Yang kedua adalah hati yang merasa cukup atau qanaah. Hati yang cukup. Nggak ribut aja masalah dunia. Karena sudah paham bahwa Allah berikan kecukupan dari hartanya untuk memaksimalkan ibadahnya. Yang ketiga adalah bersemangat dalam melakukan ibadah-ibadah. Ini kalau orang mengingat kematian atau banyak mengingat kematian. Bagaimana orang yang lalai mengingat kematian? Maka dia akan diganjar oleh 3 hukuman. Yang pertama adalah menunda taubat. Ini dia. Kadang-kadang kita suka temukan itu. Ada mungkin teman kita atau mungkin diri kita. Pada saat sebulan yang lalu kita melakukan kesalahan, kemudian kita disadarkan, oh itu salah kayaknya. Nanti dulu deh taubatnya. Nanti dulu, kan besok masih ada waktu. Minggu depan lah atau bulan depan. Apakah kita yakin bahwa umur kita masih sampai di bulan depan? Sementara jelas tema malam ini, tema pada pagi hari ini maksud kami adalah apa? Bahwa yang namanya kuota umur nggak bisa diisi ulang. Nggak bisa, bahkan minta penangguhan 1 detik pun tidak akan diberikan oleh malakul maut. Yang kedua adalah dia akan diberikan perasaan tidak ridha dengan atau perasaan yang tidak cukup terus menerus. Yang dikejar dunia saja. Sudah diberikan rizki 10 juta, maunya 100 juta. 100 juta sudah dapat, maunya 1 miliar. 1 miliar sudah dapat, maunya 10 miliar. Buat apa? Jalan-jalan ke Korea. Subhanallah. Aduh, aku merasa tersindir. Kita kan diundang. Diundang nggak apa-apa, Ustaz. Ya kan sepatu Aduh. bootnya tinggi banget Oh, itu yang iya, di iya. Korea itu. Itu saya. Iya. Yang ketiga adalah malas beribadah. Malas beribadah. Kita bedakan. Ada orang-orang yang menunda taubatnya, maka akan malas beribadah. Karena apa? Jangan-jangan harta yang didapatkan tadi dari hasil korupsi. Korupsi itu bukan hanya uang saja, waktu pun kita bisa korupsi. Nauzubillah. Alhamdulillah, misalnya Mas Fadli Iya. datang ke studio terlambat, itu kan korupsi waktu Iya, namanya. alhamdulillah saya nggak pernah terlambat. Nggak pernah, live Masya Allah. soalnya. Live, kalau Iya. terlambat ditinggal saya ntar. Ini Masya Allah, tapi ini pelajaran buat kita Iya, semuanya. Masya Masya Allah Allah, betapa pentingnya alhamdulillah. mengingat kematian. Betul. Bahwa segala sesuatu yang udah kita lakukan ini ada pertanggungjawabannya. Betul, Jadi kalau Ustaz. misalnya kita nggak mau berubah, kapan lagi berubah? Karena waktu kita terbatas. Betul, Jadi Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair, terima kasih Waalaikum. banyak Ustaz Abu Fida atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Masya Allah tadi ibu-ibu jamaah udah nanya ya Bu ya. Yang merah jangan ngiri ya Bu ya. Saya mau kasih kesempatan sama bintang tamu dulu nih buat nanya-nanya. Baby Margaret ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Boleh silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Baby mau Assalamualaikum tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Baby mau tanya hal-hal apa saja yang manusia lihat saat menghadapi sakaratul maut. Terus apa benar saat sakaratul maut itu akan diperlihatkan perbuatan-perbuatan kita semasa hidup kita? Aduh, pas lagi mau dicabut, lagi nyolong ayam. Bahaya juga ya. Astagfirullahaladzim. Ustadz Air dijawab dulu Ustadz Air. Ya Masya Allah ya dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa paling tidak ada 2 riwayat yang menyatakan bahwa para ulama saat itu
sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, turun kepadanya, kepada yang dalam keadaan sakaratul maut, dua syaitan di kiri dan kanannya. Di kanannya sosok ayah, dia berubah menjadi sosok ayah. Dan dia katakan, ayo ikutlah agama Nasrani. Di sisi kirinya, ayo kata ibunya, jadilah kamu seorang Yahudi. Seperti itu. Nah, perbuatan itu dilakukan syaitan kepada mereka yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, di antara ulama yang mengalami kondisi itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, satu lagi adalah Imam Al-Qurtubi. Keduanya tatkala syaitan membujuk rayu, dia katakan, la, tidak. Padahal orang yang ada di sampingnya sedang mentalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan akhir dari kalimat kita la ilaha illallah menyebabkan kita masuk surga. Maka saat itu kedua imam ini membentak, la. Kaget nggak orang yang sedang mentalkinkan? Kaget, pasti. Maka tatkala dia siuman dan Allah tidak jadikan meninggal saat itu, dia klarifikasi saat itu kondisi dalam keadaan sakaratul maut, datang dua syaitan mencoba untuk membujuk rayu saya. Itu yang keadaannya mengerikan sekali. Adapun ditampakkan dalam riwayat yang saya ketahui tidak ditampakkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz Maulana ada mau ditambahkan Ketika mau dicabut nyawa, maka dicabut dari arah kaki. Ternyata di kakinya ada kebaikan karena selalu ke masjid. Di tangannya ternyata ada amalan kebaikan karena ada zikirnya dan sebagainya. Dari situlah mudah-mudahan makanya mereka melihat dari ke atas dicabut nyawa, maka matanya melihat ke atas. Pak, melihat ke atas. Belum siap. Belum siap. Ya Belum. Allah. Jadi seperti itu Ustaz ya. Seperti itu. Jadi kalau bicara masalah penampakan itu kita Ya, nggak tahu juga ya. Yang Apa-apa kebaikan, yang pernah kita lakukan. kebaikan mungkin yang dimaksud adalah kebaikan yang ada pada anggota tubuhnya. Masya Allah. Jazakillah khair. Makasih banyak Terima kasih, baby Pak ya. Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Ya buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita siapkan lagi ya Quran kita nih. Karena kita mau ngaji bareng bersama guru kita Ustadz Kafi. Ustadz Kafi masih di surah Al-A'raf. Ayat 80 sampai 81. 80 sampai 81. Dan juga nanti kita akan melanjutkan tausiah dari guru-guru kita. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abu Fida dan juga Ustadz Maulana. Jangan kemana-mana yang di rumah ya. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.